Orang yang hidupnya menuruti kemauan Allah atau dipimpin Allah, hatinya pasti mengalami damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Roh Allah. Roma pasal 14 ayat 7 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya ingat akan cerita tentang bagaimana kita bisa mengalami hidup dipimpin oleh Allah ini, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada cerita tentang dua bersaudara yang mengolah sawah. Sawah mereka terletak agak ke atas bukit, sedangkan sawah petani lain terletak di kaki bukit. Mereka adalah orang-orang Kristen dan mereka mengambil air di siang hari yang terik dan tidur di malam hari. Suatu malam ketika mereka sedang tidur, petani-petani yang sawahnya terletak di kaki bukit menggali lubang pada saluran irigasi yang mengelilingi sawah kedua bersaudara Kristen itu dan mengalirkan airnya ke sawah mereka. Esok harinya, kedua bersaudara itu melihat apa yang telah terjadi tetapi tidak berkata apa-apa. Sekali lagi mereka mengisikan air ke saluran irigasi mereka dan malam harinya lagi-lagi terjadi peristiwa yang sama. Ketika esok harinya mereka mendapati bahwa petani-petani yang sama telah mengulangi tindakan yang jahat itu, mereka tetap tidak mengucapkan kata-kata protes. Bukankah mereka orang Kristen? Bukankah orang Kristen harus sabar? Peristiwa ini berulang sampai 7 malam berturut-turut dan kedua bersaudara Kristen tadi menanggung perlakuan tidak adil dengan diam. Orang akan mengira bahwa orang Kristen yang dapat membiarkan dirinya diperlakukan demikian tanpa pernah mengucapkan kata-kata protes tentulah orang yang dipenuhi dengan sukacita. Sungguh aneh. Ternyata kedua bersaudara itu tidak bahagia, tidak sukacita sama sekali. Dan rasa tidak bahagia itu menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka membawa persoalan itu kepada seorang saudara, seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Setelah selesai bercerita, mereka bertanya kepada hamba Tuhan tersebut, bagaimana mungkin bahwa setelah mengalami perlakuan seperti ini selama 1 minggu penuh, kami merasa tidak bahagia, walaupun kami tidak protes, kami tidak melawan. Saudara yang telah cukup berpengalaman itu menjawab, hamba Tuhan tersebut menjawab, kalian tidak bahagia karena kalian belum melakukannya dengan tuntas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalian harus terlebih dahulu mengairi sawah para petani itu, baru kemudian sawah kalian. Pulanglah dan lakukan itu. Dan ujilah apakah hati kalian bisa memperoleh kelegaan atau damai sejahtera. Mereka setuju untuk melakukannya, lalu mereka pun pulang. Esok harinya mereka sengaja bangun lebih awal dan memulai hari mereka dengan mengerjakan pengairan bagi sawah para petani yang telah terus-menerus mencuri air dari sawah mereka. Lalu terjadilah hal yang mengherankan itu. Semakin lama mereka mengerjakan sawah untuk para penganiaya mereka, petani-petani yang mencuri air tersebut, semakin mereka bahagia. Semakin kedua saudara ini merasa bahagia di hati. Pada saat mereka telah selesai mengairi sawah mereka sendiri, hati mereka benar-benar lega. Ketika kedua bersaudara itu mengulangi perbuatan mereka selama 2 atau 3 hari, akhirnya para petani itu datang meminta maaf dan berkata, jika ini kekristenan, maka kami mau mendengarnya lebih jauh. Di sini kita melihat perbedaan antara prinsip benar dan salah. Biasanya hukum moral seperti itu. Dengan bedanya dengan prinsip kehidupan. Kedua bersaudara itu telah sangat sabar, bukan? Mereka telah bekerja di terik matahari untuk mengairi sawah mereka dan telah menanggung penderitaan tanpa berkeluh kesah ketika orang lain mencuri air mereka. Bukankah itu perbuatan yang baik? Apa yang kurang sehingga mereka tidak mengalami damai di hati mereka, walaupun mereka sudah mengalah dan tidak protes? Mereka telah melakukan apa yang benar. Mereka telah melakukan apa yang baik. Mereka telah melakukan semua yang bisa dituntut manusia dari mereka. Tetapi Allah belum puas atau Allah tidak puas. Mereka tidak memiliki damai di hati mereka karena
mereka belum memenuhi tuntutan kehendak Allah. Ketika mereka mencapai kesetaraan dengan standar Allah atau sesuai dengan kehendak Allah, apa yang harus mereka lakukan menurut kehendak Allah, maka meluaplah sukacita dan damai di hati mereka. Tuntutan hidup ilahinya harus dipenuhi. Janganlah kita berhenti sebelum Allah dipuaskan. Janganlah kita berhenti sampai apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di tengah situasi keadaan apapun juga. Sebelum Allah dituntut dipuaskan sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan ada damai sejahtera. Tapi begitu standarnya Allah, keinginan Allah kita penuhi, maka meluaplah sukacita dan damai sejahtera. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin.